Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Senang bisa berkumpul bersama di tempat ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita akan memuji Dia. Karena hanya Dia yang layak kita tinggikan, kita muliakan. Amin. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bisa berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat pagi hari baru ini yang Kau berikan buat kami Yesus. Ini adalah anugerah-Mu, inilah kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami melalui hari ini bersama dengan Engkau Tuhan. Dan saat ini kami berkumpul di tempat ini. Kami belajar untuk bersyukur, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang sangat baik. Memberikan kesempatan pada kami semua di tempat ini. Untuk memuji besarkan nama-Mu. Untuk melalui hari kami bersama dengan Engkau Tuhan. Sepanjang ibadah ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam kasih-Mu. Lawatlah kami di tempat ini Tuhan. Sesuai kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami diubahkan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dan kami mau lebih lagi melekat dengan Engkau. Karena Engkau Allah kami yang sangat baik. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Engkau Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Dan kami siap beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap beribadah sama-sama katakan, amin, haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bisa berdiri bersama-sama. Haleluya, bisa tengok kiri kanan, depan belakang. Bisa lambaikan tangan, shalom. Haleluya, berikan salam. Oke, kita akan membaca satu ayat di dalam Mazmur 52 ayat 9. Mazmur 52 ayat 9. Demikian firman Tuhan, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Sebab Engkaulah yang bertindak, karena nama-Mu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Sekali lagi kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih. 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Sebab Engkaulah yang bertindak, karena nama-Mu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kita memuji besarkan namanya. Allah itu baik. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan,
Amin. Apapun terjadi dalam kehidupan kita, Allah kita tetap Allah yang baik. Amin. Mari Bapak Saudara katakan, Allah itu baik. Allah itu baik. Amin. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Mari sama-sama katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan amin, menyatakan kebaikan hanya padaku, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa-Nya, amin, ajaib Yesusku luar biasa, kasih setianya tak pernah Engkau tak pernah berubah dalam kehidupan kami Tuhan. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan dengan suara-suara buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara terkasih. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami. Di setiap musim kehidupan kami. Dalam suka dan duka. Engkau ada. Engkau hadir. Dan selalu dekat dengan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Yesus yang selalu kami cintai, yang selalu kami kasihi. Dan Engkau yang layak kami terima pujian Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami agungkan. Kiara lava ya rashi, kiara lava ya ralava ya ralava. Mari sembah Dia. Kiara lava ya rashi, kiara lalala. Kiara lava ya
bagi berdiri bersama-sama. Kerajaanmu, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti. Muliakanlah, muliakanlah Raja segala raja. Yes, Lord. Ditegakkan sekarang kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti. Mari muliakan Dia. Penguasa di udara, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya. Dengan suara-suara yang benar kita, kerajaanmu datanglah. Amin. Kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Haleluya. Haleluya. Kerajaan pada dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih dan setia Allah dalam setiap hidup kami. Haleluya. Engkaulah Bapa yang layak kami sembah dan kami puji dengan sepenuh hati kami. Engkau Bapa yang bertahta di atas segala pujian penyembahan kami. Dan Bapa yang menyentuh setiap hati kami dengan kasih-Mu. Dan selanjutnya Tuhan, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu yang akan membawa hidup kami semakin mengerti akan kehendak-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dan kami siap untuk menerima dengan iman. Dan urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyatakan isi hati Bapa yang begitu mencintai kami. Dan biarlah Roh Kudus yang memeteraikan firman itu dalam hidup kami dan memampukan kami untuk dapat melakukannya, sehingga hidup kami diubahkan oleh karena anugerah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi semuanya. Dari yang paling belakang, Bapak Ibu, shalom. Saudara kami yang dari Kemiri dan semua Bapak Ibu Saudara yang hadir. Pada pagi hari ini saya sangat senang sekali bisa bersama-sama saudara menyembah memuji Tuhan di tempat ini.
dalam satu ibadah yang luar biasa. Ini adalah ibadah yang kedua di bulan November, dalam 1 minggu 3 kali ibadah. Dan saya percaya Bapak Ibu dapat menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dan ketika kita mampu menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan, saya percaya hidup kita ini akan mengalami satu perubahan dari waktu ke waktu semakin indah. Pada bulan ini Tuhan berbicara tentang warisan rohani, saudaraku. Dan saya merenungkan beberapa saat dari apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita bersama, terutama dalam kehidupan saya secara pribadi, dan oleh karena itu akan saya bagikan kepada setiap saudara. Kalau beberapa waktu yang lalu saya pernah memberikan bekal pada saudara, aku nyangoni setiap jemaat dengan duit 1 juta. Tapi kali ini saya akan berikan sesuatu yang akan membawa setiap saudaraku mengalami satu hal yang besar. Kita lihat firman Tuhan. Saya mengambil tema memang adalah warisan rohani. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Firis, orang Hewi, dan orang Yebus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya mengambil tema seperti apa yang Tuhan tetapkan dalam gereja kita, yaitu tentang warisan rohani. Dari apa yang kita baca ini sebenarnya merupakan satu bagian yang menceritakan tentang kesaksian kehidupan seorang nabi Allah yang luar biasa. Siapa itu? Adalah Nabi Musa. Kita tahu tentang bagaimana kepribadian Nabi Musa. Alkitab mencatat dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Mempunyai kelembutan hati dalam hidupnya. Lebih daripada setiap manusia yang di atas muka bumi. Dengan ketulusan dan kelembutan serta ketaatan Nabi Musa, saudaraku, dia menggembalakan domba ayahnya, mertuanya yang bernama Yitro. Dia gembalakan itu, dan pada satu ketika sampailah Musa ini dalam penggembalaan domba mertuanya sampai ke gunung Allah atau sering disebut gunung Horeb. Dan pada waktu dia menyaksikan sesuatu yang luar biasa, dia melihat api yang menyala di tengah-tengah semak duri, dan kemudian dia bergegas untuk menghampirinya. Apa yang sedang terjadi? Tetapi saudaraku, ketika dia mulai melangkah, dia mau berjalan ke tempat di mana satu peristiwa, satu keadaan yang luar biasa, di mana ada api yang menyala begitu hebat di tengah-tengah semak duri, tetapi kok semak duri tidak terbakar. Ketika dia melangkah untuk mendekat, tiba-tiba terdengarlah seruan Allah yang memanggil, Musa, Musa. Dan apa kata Musa? Dia katakan, ya Allah. Dan selanjutnya Tuhan menyatakan apa yang menjadi isi hati Allah kepada Musa, yaitu bahwa akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Karena begitu kemuliaan besar atas diri yang diterima oleh Musa, dia menutup mukanya karena dia takut, saudaraku. Dari hal ini sungguhnya menjadi satu kesaksian yang luar biasa untuk kita bersama. Sungguhnya ini menjadi satu pesan bahwa kita harus mempunyai kelembutan hati. Kita harus mempunyai hati yang cepat untuk mendengar dan taat apa yang disuarakan Allah kepada jemaat ini. Satu kebenaran firman Tuhan menyentuh pada kita tentang warisan rohani.
Maka dari itu saudaraku, saya mengajak saudara, saya akan membantu saudara untuk mendalami tentang penerimaan warisan rohani ini. Bahwa ternyata dalam Tuhan memberikan warisan rohani, tidak serta-merta istilahnya mabruk peduduk gitu, enggak. Tapi ada satu proses yang harus dijalani, yang harus kita tangkap dengan iman, bahwa Tuhan merencanakan sesuatu yang besar bagi setiap kita yang mengenal Dia, yang selalu bergaul dengan Dia, yang senantiasa menyembah dan memuji Dia. Maka saya sampaikan pada saudaraku yang terkasih, bagaimana struktur warisan rohani, apa struktur? Satu bangunan yang disusun begitu rupa supaya tercapai apa yang menjadi tujuan Allah. Yang pertama saudaraku, Allah menyebutkan tentang kebanggaannya sebagai Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saudaraku, dari hal ini saudaraku, mengapa Tuhan itu begitu bangga terhadap Amram, ayah daripada Musa, bangga terhadap Abraham, bangga terhadap Ishak, bangga terhadap Yakub. Seperti hanya pagi hari ini saya percaya Allah begitu bangga tentang kehidupan saudaraku. Sehingga kalau boleh kita dalami betul-betul, hari ini Tuhan berfirman kepada kita, hai nak, aku bangga terhadap engkau, karena aku adalah Allahmu. Saudara-saudara yang terkasih, saya mulai merenungkan dan mencatat kenapa Allah itu bangga kepada Amram. Jadi katakan, aku adalah Allah ayahmu. Saudara, siapa Amram? Kita teliti bahwa Amram ini adalah keturunan suku Lewi. Dia beristri Yokebed. Kalau kita pelajari, Yokebed itu adalah adik daripada ayahnya. Zaman dulu itu buli ewe dipek. Jadi Yokebed itu kalau kita lihat di dalam sejarah Alkitab, saudaraku, adalah tantenya daripada Amram. Tapi usianya memang jauh lebih dewasa Amram. Karena zaman dulu kan belum ada KB, jadi bagaimana tak kelahiran itu belum begitu tertata dengan baik. Nah, Amram ini adalah seorang pribadi yang selalu meninggikan Tuhan. Dengan kata lain, Amram ini adalah orang yang ditinggikan, orang yang suka meninggikan Tuhan. Dengan kata lain pula bahwa Amram ini orang yang suka bergaul karib dengan Tuhan. Itu yang membuat kebanggaan Allah. Aku adalah Allah ayahmu. Allah Amram itu. Tentu hal ini memberikan satu pelajaran buat kita. Allah bangga atas setiap saudara. Kalau hidup kita isi, bagaimana hidup kita ini selalu meninggikan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Sebab dialah yang layak terima pujian seperti apa yang kita pujikan tadi. Lalu mengapa Tuhan itu bangga kepada Abraham? Kita tidak, dikatakan tidak asing lagi tentang kehidupan Abraham. Abraham adalah seorang pribadi yang mempunyai satu kepekaan ilahi. Dia respon positif terhadap panggilan Allah, sekalipun dia belum pernah tahu apa yang dikehendaki Allah, tujuan Allah memanggil dia dari tanah Haran untuk keluar dari ke tanah Kanaan itu. Dia adalah orang yang cepat mendengar apa yang diserukan Allah dalam hatinya. Dan kemudian dia melakukan dengan tepat apa yang diperintahkan kepadanya. Dia taat sekalipun dia bisa protes, bisa komplain dengan Allah. Coba ketika dia nunggu anaknya selama 75 tahun. Kemudian Tuhan tiba-tiba, hai Abraham, berikan anakmu sebagai korban bakaran di Bukit Moria. Dan Abraham hanya sendiko dawuh, hanya taat, hanya mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan ketika dia sudah tidak ada dasar untuk berharap, tetap berharap kepada Tuhan. Imannya tidak goyah. Sehingga inilah yang membuat Allah itu bangga terhadap Abraham, sehingga dia katakan, aku Allah Abraham. Lalu bagaimana dengan Ishak? Ishak adalah satu anak perjanjian yang dirancang oleh Tuhan dalam kehidupan keluarga Abraham. Dan yang menonjol dalam diri Ishak adalah ketika ia ada di tengah-tengah masa yang sulit. Pertama, dia menggali sumur warisan dari papahnya. Dia tidak membiarkan begitu saja.
Tapi dia menggali sumur yang pernah dibuat ayahnya untuk memberikan minum kepada domba-domba pada waktu itu. Dan Ishak dalam keadaan yang sulit, dia menabur dan menabur dan menabur sehingga Tuhan membuat Ishak semakin kaya dan semakin kaya. Ketika dia naik ke Bukit Moria, dia disuruh memanggul kayu untuk membakar korban itu. Dia tidak pernah komplain pada papahnya. Dia cuma iya. Dan dia bertanya, "Papa, mana dombanya?" Dan ketika papahnya menjawab, "Tuhan yang menyediakan," dia bersyukur. Dia punya iman, pasti Tuhan menyediakan. Inilah yang membuat Allah bangga dengan Ishak. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan hidup kita ini? Selama kita ini hidup dalam anugerah Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudaraku, mengapa Allah ini bangga terhadap Yakub? Sedangkan Yakub adalah dengan kata lain penipu atau tukang jegal. Tapi Tuhan kok tidak pernah ya malu mengakui Yakub sebagai anaknya. Ternyata ada satu hal yang menonjol pada diri Yakub. Ketika dia menuju ke Paddan Aram untuk menyelamatkan diri, dia membuat batu dan kemudian dia bermimpi, dan ketika dia bernasar, di tempat inilah kudirikan Betel, rumah Allah. Dia suka mendirikan rumah Allah. Dengan kata lain, kalau zaman sekarang, Yakub itu adalah orang yang suka membangun mezbah bagi Tuhan. Dan ketika dia mengalami pemulihan, dia berjuang keras, sekalipun ditipu oleh pamannya Laban, dia terus melakukan bagiannya. Dia tidak pernah sakit hati, dia lakukan bagiannya atau mengembalakan domba pamannya. Setelah dia mengalami pemulihan, dia punya hati untuk berdamai dengan saudaranya Esau itu. Dan ketika dia ingin berdamai, ada lagi halangan yang merintang dalam dirinya. Ketika Tuhan menjumpai Yakub di sungai Yabok, apa yang terjadi? Dia bergumul, dia tidak akan lepaskan itu malaikat Allah sebelum dia memberkati. Apa maknanya, saudaraku? Dia adalah pengejar hadirat Allah. Inilah yang menjadikan Yakub itu orang yang dikenal dan Allah bangga terhadap diri Yakub. Pertanyaannya, saudaraku, sesungguhnya kasih karunia itu sudah ada dalam diri setiap saudara dan saya. Apakah kita ini menjadi pribadi yang suka meninggikan Tuhan atau meninggikan diri kita sendiri? Apakah kita ini menjadi pribadi yang selalu taat dan tidak pernah komplain, atau kita mudah menjadi orang yang bersungguh-sungguh? Ketika Tuhan berfirman kepada kita, menyentuh dengan kasih kita, dia rindu untuk berjumpa dengan keluarga kita di masa pandemi ini. Apakah kita ini benar merealisasikan mezbah itu di dalam keluarga kita, saudara? Karena di situ adalah struktur bagaimana Tuhan akan memberikan warisan rohani. Nah, hal ini kiranya menjadi dasar iman kita, memberi warisan rohani, sebab penyertaan Tuhan dalam setiap generasi. Allah Amram, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu adalah bukti bahwa Tuhan ingin beserta kepada setiap generasi setelah kita. Karena apa? Dalam Amsal pasal 24 ayat 14, harapan itu tidak akan pernah hilang. Harapan Tuhan terhadap setiap saudara saya tidak akan pernah hilang. Tuhan akan menggenapkan setiap rancangannya bagi kita. Mengapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah bukan Tuhan yang dulu. Tapi Tuhan yang dulu adalah Tuhan yang sekarang. Dan Tuhan yang akan datang. Bukan hanya Tuhan papa mama kita, tapi Tuhan kita sebagai orang tua, Tuhan kita sebagai anak, dan Tuhan kita sebagai generasi penerus kita. Mengapa? Hidup manusia itu terbatas. Kalau kita lihat, saudaraku, mari saudaraku, kita lihat bahwa hidup manusia itu sangat terbatas. Kemarin kami bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, melayani seperti orang tua rohani bagi saya, karena dia yang selalu memberikan motivasi dalam kami melayani. Dia sebagai sosok seorang bapak yang selalu membuka rumahnya untuk ibadah dan selalu berkorban
apa yang dia punya dikorbankan demi terlaksananya satu mezbah, dan dia pulang ke rumah Bapa. Dan itu menyentakkan kepada saya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan setiap generasi, karena kehidupan manusia itu terbatas. Kalau kita sadar akan hal ini, dalam firman Tuhannya dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai 16 dikatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka ia tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ini yang mewujudkan keterbatasan manusia, bahwa manusia hidup dalam dunia ini harus mempersiapkan generasi berikutnya. Karena keterbatasan hidup kita, maka Allah ingin terus mewariskan warisan rohani itu. Dan satu harapan, akan seperti apa generasi kita ini ditentukan seberapa kualitas dan kapasitas kita memberikan warisan rohani kepada anak-anak kita. Bukan besok nak kalau aku sudah mau mati, atau hanya pesan, tetapi bagaimana kita ini mempraktekkan perkataan, perbuatan, keimanan, kasih kepada anak-anak kita. Ini saudaraku yang menjadi susunan bagaimana kita ingin menerima warisan rohani itu. Yang berikutnya saudaraku, harapan masa depan itu ada. Apa harapan masa depan? Kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran tadi, Keluaran 3 ayat 8, ini harapan Tuhan, sebab aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bahwa Tuhan punya rencana yang baik atas penerimaan warisan rohani ini. Kita tahu bersama dalam Yeremia 29 kan, ayat 11 sampai 12, aku tahu rancangan-rancangan ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kau. Warisan rohani karena Tuhan punya rancangan akan masa depan hidup kita maupun generasi berikut daripada kita. Saudara, saya menyadari akan hal ini bahwa saya manusia terbatas dan tidak selamanya saya akan hidup dalam dunia ini. Tidak tahu kita bersama kapan kita akan pulang, dan pasti pulang. Tapi ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, apa yang kita berikan? Dari rancangan Tuhan yang telah ditetapkan bagi setiap manusia yang percaya kepadanya. Maka penerimaan warisan rohani itu karena Tuhan memberikan harapan akan masa depan. Kemudian supaya menjadi generasi yang unggul, saudaraku. Bagaimana generasi yang unggul? Kita lihat Timotius menjadi satu pribadi yang unggul karena dia mendapat satu warisan pengajaran daripada gurunya Rasul Paulus. Dia tuliskan di sini, saudaraku, dalam 1 Timotius saja, ayat 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Rancangan Allah, pribadi yang unggul adalah pribadi yang menjadi teladan dalam segala perkara kehidupannya. Nah, saudaraku yang terkasih, berikutnya adalah kaidah. Kaidah itu adalah satu hal yang harus ditempuh. Apa itu? Memiliki hubungan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan.
Bagaimana kita akan dapat memberikan warisan rohani kalau kita tidak pernah punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Kalau kita tidak pernah membangun hubungan yang baik dengan anak-anak kita? Kalau kita tidak pernah membangun hubungan yang baik dengan cucu kita, bagaimana kita akan memberikan? Rasanya itu hanya retorika saja. Kemudian tahu tujuan Allah kepada setiap generasi, memiliki nilai kerajaan Allah. Nilai kerajaan Allah bukan harta. Nilai kerajaan Allah bukan jabatan yang tinggi. Tapi nilai kerajaan Allah kebenaran diterima anak-anak kita. Sukacita diterima anak-anak kita, cucu kita. Damai sejahtera diterima anak-anak kita. Dan menjadi kan kita harus pegang otoritas. Menjadi otoritas dalam kehidupan keluarga. Maka perlu sekali kita ini belajar tunduk kepada otoritas yang ada. Dan mempunyai prinsip hidup seperti Yesus. Apa prinsip hidup di dalam Tuhan Yesus? Hanya satu kata. Dia menabur. Dia suka menabur. Terutama dia menabur hidupnya yang penuh dengan kemuliaan Allah. Untuk semua manusia yang berdosa. Supaya mengalami satu kehidupan yang baru. Warisan rohani identik bagaimana kita menaburkan kebenaran. Buat orang-orang yang ada di dekat kita maupun orang-orang sekeliling kita. Nah yang terakhir saudaraku. Tinggal 2 menit tadi Mas Novi. 25 menit ya Pak, yo saya bilang gitu. Nah saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, wujud warisan rohani sesungguhnya adalah mempercayakan. Mempercayakan. Kita mendapat satu teladan dari gembala sidang kita, selalu mempercayakan mandat yang Tuhan beri kepada beliau. Dan itu dipercayakan kepada anak-anak rohaninya. Ini merupakan wujud warisan rohani yang nyata supaya kelak menjadi orang yang lebih hebat daripada orang tua rohaninya. Maka saudaraku sebuah warisan rohani adalah sungguhnya iman, karakter dan keteladanan. Warisan rohani yang terbesar dalam hidup kita ini adalah percaya mengenal Tuhan Yesus dan berpengalaman dengan Tuhan Yesus. Saat itu ada dalam diri kita. Saudaraku menjadi orang yang kaya. Mengapa saya katakan saudaraku menjadi orang yang kaya? Firman Tuhan dikatakan, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya tentang siapa dirinya, banyak mengatakan engkau Nabi Elia, engkau Musa. Kemudian dia bertanya kepada Simon, Simon menurut kamu, aku ini siapa? Kita tahu bersama kan, dia mengatakan engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan kemudian apa yang diberikan kepada Simon? Warisan apa yang diberikan kepada Simon? Firman Tuhan mencatat, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ternyata Tuhan memberikan satu kekuatan, kunci membuka pintu anugerah, pintu berkat buat hidup kita. Hanyalah di dalam Yesus Kristus. Dan kalau kita simpulkan, Yesus Kristus adalah warisan rohani yang paling berharga buat hidup kita. Adalah kunci yang kita pegang untuk membuka pintu anugerah Tuhan, membuka pintu berkat Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Sebab firman-Nya berkata, saudaraku, Rasul Petrus mengajar kepada orang-orang pada waktu itu, memberikan kesaksian dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamat. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus adalah warisan yang paling besar, paling berharga dalam kehidupan saudara. Itu anugerah, maka genggam erat. Itu adalah kunci hidup kita diberkati. Kunci hidup kita mengalami pemulihan. Kunci hidup kita ini mengalami terobosan-terobosan rohani. Kunci hidup kita ini menjadi saksi-saksinya Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bertepuk tanganlah untuk Tuhan Yesus.
yang menjadi warisan utama dalam kehidupan kita. Haleluya. Kiranya waktu yang cepat ini kami dapat membagikan kasih Tuhan ini. Dapat saudara tangkap dengan iman. Saudara pulang membawa kunci. Pulang bawa kunci. Siapa kunci itu? Yesus Kristus. Kunci adalah untuk membuka pintu-pintu yang tertutup. Dan saat ini saudara telah mendapatkan. Bukalah itu dengan kasih dan kuasa-Mu. Kita angkat satu pujian. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hati yang haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau layak ku pandang. Kau layak ku pandang. Haleluya. Selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Aku katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Oh, di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan yang terbaik bagi setiap hidup kami. Engkau memberikan kunci kerajaan Allah itu dalam hidup kami. Dan ini adalah warisan rohani yang paling berharga bagi kami. Mampukan kepada kami untuk memberikan kunci kerajaan Allah ini, yang adalah pribadi-Mu sendiri, kepada anak-anak kami, kepada keturunan kami, kepada orang-orang di sekeliling kami, supaya mereka mengalami sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia daripada-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu,
saudara dan saya, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Seperti kata firman Tuhan, bahwa Tuhan memperhatikan kesengsaraan umatnya di Mesir. Keluaran 3 tadi firman Tuhan. Dan Dia mendengar setiap seruan doa saudara. Dia mendengar setiap kesulitan saudara. Dan Dia turun dari surga untuk menuntun bangsanya keluar dari tanah Mesir, supaya menerima tanah yang berlimpah susu dan madu. Kesulitan apapun yang saudara alami saat ini, di masa-masa sekarang ini, masa-masa yang sulit ini, Tuhan mendengar seruan saudara. Tuhan bersiap menolong saudara. Miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan itu yang menjadi warisan, keteladanan, karakter. Akan menjadi warisan yang saudara miliki untuk keturunan saudara maupun teman-teman saudara. Itu sangat penting sekali saudara. Warisan dunia itu sifatnya sementara. Bukan berarti tidak penting. Kita juga berusaha meninggalkan sesuatu untuk keturunan kita. Tidak masalah. Tetapi itu sifatnya hanya sementara. Seringkali kita lupa bahwa warisan sesungguhnya, keteladanan kita, karakter dan pengenalan keselamatan akan Tuhan itu sering kita abaikan. Dan itu adalah warisan yang kekal, yang tidak bisa hilang, yang tidak bisa dicuri oleh apapun juga. Oleh sebab itu mari miliki pengalaman pribadi yang kita bisa wariskan. Baik kepada keturunan kita maupun kepada teman-teman kita, lingkungan kita. Bahwa bagaimana mengenal Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Itu sungguh luar biasa. Karena hidup kita ini hanya sementara. Hidup yang sebenarnya adalah hidup kekal itu. Hidup ini hanya 70-80 tahun. Tapi apa yang kita lakukan selama hidup yang singkat itu menentukan apa yang akan kita peroleh. Itu adalah warisan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu mari saudara, di saat-saat seperti ini, di saat banyak kesulitan, banyak masalah, justru itulah kita akan melihat banyak mujizat terjadi. Kalau kita ada sampai saat ini, kalau kita kuat sampai saat ini, dan kita masih bisa beribadah, itu adalah juga mujizat Tuhan. Amin. Tidak semua orang bisa beribadah, tapi kalau kita masih bisa beribadah, itu adalah kuasa dan mujizat Tuhan. Mari saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini miliki warisan rohani. Hubungan kita dengan Tuhan. Kita tahu tujuan hidup kita. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita mempunyai otoritas rohani. Pengalaman-pengalaman itu luar biasa. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa warisan rohani itu sangat luar biasa. Kita sudah memilikinya. Kita tidak bisa mewariskan kalau kita tidak memiliki. Dan warisan itu sudah ada dalam hidup saudara dan saya, yaitu Yesus, keselamatan, dan juga karakter keteladanan. Itu sudah saudara dan saya miliki untuk kita bisa wariskan. Sekarang tinggal saatnya kita melakukan. Haleluya. Kini mari kita berdoa untuk persembahan. Mari kita bangkit berdiri dan kita bisa angkat persembahan ini. Tuhan memberi kita roti untuk kita makan dan juga benih untuk kita tabur. Tuhan tidak melihat jumlahnya, tapi Tuhan melihat hati dan melihat kesetiaan dan ketaatan kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap roti yang boleh kami makan dan setiap benih yang boleh kami tabur. Berkati benih-benih ini Tuhan, menjadi berlipat kali ganda. Dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, siapapun yang menabur pasti akan menuai. Terpujilah namamu Bapa. Dan kami siap membawa persembahan ini dengan hati yang sukarela dan sukacita. Karena kami sadar bahwa segala sesuatu adalah milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Waralama syanda mata kaya ralama sikia ralama. Kiralah masyanda mata kaya, mari kita berbahasa roh, mengucap syukur kepada Tuhan. Oh terima kasih Bapa ya rala masyikana mata kaya rala bala. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh merasakan bahwa Engkau menuntun kami. Engkau mendengarkan dan Engkau melihat kesulitan kami.
dan Engkau akan menuntun kami. Sungguh luar biasa Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah kami. Allah yang hidup, yang sekali-kali tidak akan membiarkan kami dan meninggalkan kami. Engkau melihat kesulitan kami. Engkau mendengar seruan doa kami. Dan Engkau siap Tuhan untuk melepaskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini kami berdoa. Kalau saat ini ada yang sakit, oh Bapa, dengan kuasa bilur-Mu Tuhan, Engkau melakukan mujizat sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan Engkau berkati. Yang saat ini keluarganya sedang mengalami masalah, perpecahan, Engkau sendiri yang mampu Tuhan memulihkan, menyatukan kembali keluarga-keluarga yang berantakan, hubungan-hubungan saudara yang tidak baik, hubungan pertemanan yang tidak baik mengalami pemulihan. Karena kami tahu firman-Mu, di mana ada kerukunan, disitulah Engkau memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Nama Shanda Mata Kaya Galama Sikia Galaba. Kalau ada saudara yang saat ini sedang mengalami persoalan, angkat tanganmu dan berseru kepada Tuhan dan Dia akan melepaskan engkau. Setia dan taatlah kepada Dia. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Dia mau mati untuk engkau. Engkau ini berharga di mata Tuhan dan menjadi kebanggaan Tuhan. Haleluya. Lama Shanda Mata Kaya Galama Sikia Galama. Dancing my soul, kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Muji Dia dalam segala keadaanmu. Dia Allah yang layak disembah. Dia Allah yang layak dipuji. How great God that sings my soul. That sings my soul. My Savior God to Thee. Dalam doa Bapa kami, kita ucapkan dengan hati yang sungguh-sungguh, bukan sebagai satu rapalan, tapi keluar dari hati yang sungguh-sungguh. Apapun yang kita doakan kepada Tuhan, apapun yang kita minta kepada Tuhan, tapi tetap otoritas di tangan Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, anak cucumu. Diberkatilah segala usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah segala studimu dan sekolahmu. Diberkatilah keturunanmu. Diberkatilah apapun yang engkau lakukan dan engkau kerjakan di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Maka Tuhan akan membuat perjalananmu berhasil dan beruntung. Oleh sebab itu pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua yang berkati katakan sama-sama, amin.